Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa fa'ana wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya wad din. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisanad mutasil ilal Imam Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki fi kitabihi al-Qawaid Asasiyah fi ilmu mustalah hadis ila angqal qala Ahmad Ibnu Hanbal. Abuya di dalam kitab terakhir beliau membahas tentang para imam-imam yang telah mengumpulkan hadis-hadis yang mana hadis ini menjadi pijakan kitab-kitab yang berlaku misalnya sampai sekarang yang ada di kalangan Muslim. Ini kitab-kitab para imam-imam, termasuk kemarin pertama adalah Imam Malik. Imam Malik adalah guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua adalah Ahmad bin Hanbal. Wa al-Imamul al-Jalilu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ahmad bin Hanbal nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal ini jaddunya, kakeknya. Ayahnya namanya Muhammad bin Hanbal. Asy-Syaibani. Asy-Syaibani yakni marga min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaibani sahibul madzhab, termasuk salah satu daripada madzhab 4. Jadi madzhab 4, madzhab yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, ini adalah madzhab 4 itu. Madzhab berputar dari 4 madzhab yang sampai sekarang yang diakui oleh semua muslimun sedunia, madzhab 4 ini. Meskipun di situ yang lain ada madzhab-madzhab yang lain seperti madzhab Sufyan Ats-Tsauri atau madzhab Al-Laits atau mazhab Zaid, tapi semuanya itu tidak seperti apa yang telah sampai kepada kita daripada mazhab 4 itu, karena dari murid-muridnya atau pembukuannya tidak seperti mazhab 4 itu. Dan mazhab 4 ini ada isyarah-isyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sabiru ala mihnah, yakni orang yang sabar atas ujian-ujian yang menimpa pada beliau. Karena di zaman Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad bin Hanbal ini ujian yang amat berat sekali. Muncul Mu'tazilah yang luar biasa, kuat dan menguasai pemerintahan. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan daripada madhab-madhab sebelumnya, jadi madhabnya Imam Syafi'i, madhab-madhab para ulama-ulama salaf, itu yang terkenal ahli sunnah wal jamaah. Nah, terkenal ahli sunnah wal jamaah, nama ahli sunnah wal jamaah nanti setelah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, setelah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang diperkasai oleh 2 orang itu, Abul Hasan al-Asy'ari dan Abul Mansur al-Maturidi. Kalau orang mengaku ahli sunnah harus tahu itu apa? Imam Abul Mansur, Imam Abul Hasan Abul Hasan al-Asy'ari itu harus tahu, karena beliau yang menggembor-gemborkan sampai ke sekarang ini adalah beliau, 2 orang itu. Meskipun sebelumnya itu sudah ada sebelumnya itu ahli sunnah wal jamaah sudah ada, bahkan di zaman sahabat itu sudah ada, tapi bukan apa istilahnya nama-nama ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok yang sampai sekarang seperti ini, nama seperti belum.
tapi isinya di dalamnya itu sampai sekarang ini. Termasuk beliau mempertahankan sampai beliau di penjara. Akhir hayat beliau dengan sakit lumpuh. Imam Ahmad itu sampai lumpuh. Kenapa? Karena di penjara itu digepui oleh Algojo. Bahkan imam-imam sebelumnya seperti Imam Abu Hanifah sampai meninggal di dalam penjara. Sehingga sering zaman itu selalu berulang, sejarah itu berulang. Para imam-imam, orang-orang yang baik itu di penjara itu biasa itu. Ujiannya diangkat oleh Allah derajatnya. Seperti sekarang imam besar kita. Kalau saya menganggap imam besar, wow. Kalau awakmu kan gak gelem. Habib Rizik. Nah, termasuk Habib Rizik itu, Habib Rizik. Itu selalu berulang, sejarah itu berulang, sejarah. Mulai dulu sampai Imam Ahmad sampai lumpuh, terus Imam Abu Hanifah sampai meninggal dalam penjara. Imam Syafi'i juga dirantai, berjalan dari Yaman menuju Baghdad, itu dirantai, dibelenggu oleh Imam Syafi'i itu, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya Imam siapa? Yang sampai meninggal dipenggal kepalanya itu, terus kepalanya itu bisa muter sambil baca Al-Quran. Siapa ya? Said bin Jubair. Ini sampai beliau mempertahankan akidah ulama salaf itu sampai dibunuh dan dipenggal kepalanya. Dan ketika dipenggal itu kepalanya itu bisa putar sambil baca Al-Quran dan mambunya itu wangi. Waktu zamannya Hajjaj As-Saqafi itu. Setelah itu beliau ketika mau dibunuh minta izin sholat, ternyata nggak oleh. Tetap akhirnya dipenggal. Ketika penggal kepalanya madhep kiblat dan bisa berputar sambil membaca Al-Quran. Sebelum meninggal beliau mengatakan, ya Hajjaj, ini sudah akhir kamu meninggal, akhir membunuh orang, sudah tidak akan mampu membunuh orang setelah saya ini. Ternyata benar. Setelah itu tidak ada terbunuh. Karena apa? Hajjaj meninggal mati dalam ketakutan. Padahal beliau para ulama-ulama yang menjadi wali-wali besar diuji oleh Allah seperti itu. Jadi wong semakin besar itu ya ujiannya semakin banyak, semakin besar. Ini kapan sampai dari wong gede ya kudu ujian gede. Kayak enek mulus ora enek. Mulus murni itu enggak ada orang besar, pasti itu. Itu sudah sunatullah. Ya seperti Abuya radhiyallahu taala anhu, Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Ujian besar juga. Sampai beliau yang mau dihukum mati itu, mau dipancung itu juga. Beliau sudah pamit sama ibunya, membawa kafan ya, membawa kafan. Ketika dipanggil oleh Mahkamah Agung itu, siap kafan loh, sudah membawa kafan sama saudaranya Said Abbas, yang membawa kafan Said Abbas. Disuruh oleh Abuya. Itu kan luar biasa. Sehingga setelah itu Allah memberi kemanfaatan dengan ujian seperti itu. Setelahnya itu Allah memberi manfaat. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya manfaat, kitab-kitabnya manfaat luar biasa, barokahnya luar biasa. Habib Rizik juga gitu nanti setelahnya manfaatnya atau masalah besar juga nanti. Setelah ujian itu setelah dilalui. Imam Abu Hanifah juga gitu. Said bin Jubair juga gitu. Mazhabnya sampai sekarang murid-muridnya.
Termasuk ya murid-muridnya silsilah keilmuan ya termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya termasuk ilmunya dari sana semuanya. Kemarin yang sudah dalam fuqaha sab'ah, terkenal fuqaha sab'ah. An-nasirul sunnah, yakni yang menegakkan sunnah al-sunnah wal jamaah. Karena di zaman beliau orang-orang pemalsu hadis itu banyak sekali. Di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak sekali pemalsu hadis, kadzabin, dajjalin istilahnya dalam hadis, yaitu orang-orang yang bohong dalam meriwayatkan hadis itu banyak sekali di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau dinamakan An-Nasirus Sunnah. Wa mauliduhu fi Baghdad fi Rabiul Awal sana 64 wa mi'ah. Dilahirkan di Baghdad. Wa tufiya biya dakhwa yaumal jum'ah asani asa min Rabiul Awal sana 41 wa mi'atain. Kelahiran beliau berapa? 164. Imam Syafi'i kelahirannya 150. Berarti kacai kali Imam Syafi'i 14 tahun. Sehingga beliau termasuk muridnya Imam Syafi'i. Walahu musnadu wa huwa min dawabin sunnati al-masyhurati. Beliau mempunyai musnad yang terkenal dengan musnad Ahmad bin Hanbal. Berapa jilid ini? 12 apa? Jilid. Musnad. Nah, musnad ada nama, istilah nama takrif musnad atau hadis dinamakan musnad. Kalau sini ma asnadahu ma itasala sanadu wa asnadahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadis yang sanadnya itu bersambung dan sampai disandarkan kepada Rasulullah. Itu musnad menurut takrif. Ada musnad, sebagian ulama mengatakan musnad adalah nama kitab, ya termasuk nama kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu isinya mencakup sahabat-sahabat meriwayatkan hadis. Dari sahabat Abu Bakar, meriwayatkan hadis apa saja itu, ada semuanya. Sahabat Umar bin Khattab meriwayatkan hadis apa saja, urut. Nah, itu dinamakan musnad. Sehingga takrifnya ma'asnau sahabi ila Rasulillah, yakni hadis-hadis yang di situ dikumpulkan hadis-hadis yang disandarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Wa musnadu hadza wa qad intaqahu min aktsari min sab'ati alfi wa khamsina alfi hadisin. Beliau memurnikan atau mengumpulkan itu sampai berapa, lebih banyak dari berapa, 700.000 wa khamsina alfi hadis, 50.000 hadis. Wa musnadu hada yastamilu ala 18 musnadan. Dan musnadnya Imam Ahmad ini memuat berapa? 18 musnad. Awaluha musnadul asyra wa ma ma'ahu. Jadi musnad yang dikarang oleh Imam Ahmad. Jadi sampean kalau belajar hadis itu pasti harus tahu musnad tadi itu. Meskipun tahu, sekarang malah enak lagi. Tinggal buka aplikasi, sudah musnad Ahmad sudah muncul. Gak usah tuku kitab lagi. Dulu aplikasi tau. Apa malah untuk Play Store itu macam-macam kutubu sita atau kutubu tis'ah. Sampai ini sudah mencakup musnad. Lah situ membahas berapa? Membahas 18 musnad. Bahasan hadis para sahabat. Awalnya musnadul asyra. Musnadul asyra maksudnya apa? Yaitu asyratul mubasysyaruna bil jannah. Yaitu sahabat 10 yang dijamin oleh Allah
surga, yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Siapa yang pertama? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abu Ubaidah bin Jarrah, terus apa? Zaid, terus Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Ya, ini 10 sahabat tadi, 10 sahabat. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat ini ditaruh oleh Imam Ahmad di permulaan. Jadi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, hadisnya itu apa saja. Dan disyarai, Musnad Imam Ahmad itu disyarai oleh ulama besar dari Mesir sana. Termasuk kakeknya yang mendirikan Ikhwan Muslimin. Wa fihi min ziyadatin waladuhu Abdullah, wa fihi min ziyadati waladihi Abdullah, dan di dalamnya ada tambahannya dari putranya yang bernama Abdullah bin Ahmad. Wa yasirun min ziyadati Abi Bakar al-Qati'i ar-rawi an Abdullah, dan tambahan sedikit dari muridnya Imam Ahmad, yaitu Abu Bakar al-Qati'i. Abu Bakar al-Qati'i ini gak langsung dari Imam Ahmad, tapi dari putranya Abdullah. Waqad istama ala sahih wal hasan wal dhaif, dan di dalam kitab Musnad itu mencakup hadis-hadis sahih, hasan, dhaif. Alladzi yuqarribu minal hasani wa ma, atau alladzi yaqrabu minal hasani wa ma huwa aqallu min dzalik, atau mendekati daripada dhaif, mendekati hasan. Wa inna ma hukima alai bil wad'i min ahadil musnad fa huwa mimma zadahu Abu Bakar al-Qati'i atau Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Adapun di dalam hadis Musnad Imam Ahmad ada sebagian yang dihukumi maudhu. Jadi kalau maudhu itu bukan hadis, sudah maudhu itu. Maudhu itu bukan hadis. Sesuatu yang omongan yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi yang dihukumi maudhu di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal itu adalah hadis-hadis yang ditambahkan oleh Abu Bakar al-Qati'i atau putranya yang bernama Abdullah bin Ahmad tadi. Al-Imam Bukhari, wallahu a'lam bishawab.